Miracle Team dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama acara Cahaya Ramadan di edisi Ramadan kali ini. Baik, bersama narasumber kita yang sedari tadi berbincang, mengajarkan, dan mungkin pada saat ini juga semakin menambah ilmu pengetahuan kita, terutama di dalam bulan suci Ramadan, terkait materi kita, yaitu kita belajar untuk istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Dan ini menjadi bekal kita, Ustaz, ya, bekal kita dari dunia nanti, jadi kita bisa akan petik nanti di akhirat. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan kita. Apa sih yang paling besar yang menjadi penghalang kita untuk bisa belajar istiqomah? Sahabat Cahaya Ramadan, penghalang secara Tadi itu ada kolosal, internal eksternal lagi. Penghalang utama itu sudah pasti, sahabat. Karena tadi sebagaimana yang di awal tadi, bahwa Allah mentakdirkan kita hidup bersama dengan iblis. Dan itu pada surah Al-Baqarah ada kan? Ketika Nabi Adam diciptakan, kita sudah mulai berseteru dengan iblis. Meskipun itu bagian daripada skenario oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Betul sekali. Nah sahabat, ada cerita menarik tentang godaan seseorang yang ingin beristiqomah pada fisabilillah. Cerita dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau ini ditakdirkan Allah terlahir dari suku Quraisy dan dalam keadaan tidak bisa melihat, sahabat. Maka kita bersyukurlah bagi kita-kita yang ditakdirkan oleh Allah sempurna. Mata bisa memandang dengan nyaman segala ciptaan Allah, mata bisa melihat, mulut bisa berbicara. Maka bersyukurlah dengan sangat. Karena sering juga kita, Pak Ustadz, melihat ketika kita mau menikahkan seseorang, walinya dalam keadaan tak berdaya, kena sakit, macam-macam sakitnya. Nah di situ langsung terbayang betapa enaknya kita diciptakan oleh Allah. Memang rumusnya begini, orang kalau belum sakit, dia tak akan tahu bagaimana nikmatnya sehat. Begitu. Tak pernah sakit, Pak Ustadz ya? Pernah. Pernah sakit? Biasa ya? Iya. Kalau orang pernah sakit besar, dia akan tahu betapa nikmatnya sehat itu. Karena mahal, karena kami pernah mengalami hal demikian. Nah, kembali ke cerita Ummi Maktum, seorang yang tidak bisa melihat. Tapi beliau kokoh, kuat untuk belajar agama Islam, untuk belajar keislaman, ilmu-ilmu Islam. Ilmu Islam itu kan banyak, cuman karena sumbernya Rasulullah SAW maka aman. Ya, ilmu Islam itu kan secara grand teori kan syariah tuh. Ada akidah, ada akhlak, ada fikih lagi. Fikih ada jinayah, siasah, fikih ibadah, fikih muamalah, dan lain-lain. Nah, ada lagi pembahasan berikutnya, filsafat dan lain-lain, macam-macam. Nah, karena sumbernya ilmu itu adalah Rasulullah SAW, maka mudah bagi Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau rajin ikut majelis taklim Rasulullah, dan pada saat itu, di saat genting, kaum Quraisy di saat itu lagi kuat dan bisa atau suka melakukan ancaman, gangguan, hambatan, dan rintangan kepada Rasulullah dan jemaah. Lalu pada saat itu Ummi Maktum izin kepada Rasul atau Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, saya izin tidak bisa mengikuti majelis taklim dan atau tidak bisa ikut ke masjid karena tidak ada lagi yang mengantar. Karena saat itu orang-orang Quraisy terlalu kuat dan orang-orang tak berani pergi ke masjid dan ke majelis Rasulullah SAW. Kata Ummi Maktum, tidak ada lagi yang antar aku. Sementara aku kalau berjalan ke masjid itu harus meraba-raba dari rumah sampai ke masjid. Maka sahabat, Rasulullah bertanya, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah kamu mendengar azan dari rumahmu? Mendengar, Rasulullah. Kalau mendengar, maka kamu tak boleh istirahat di rumah, harus pergi ke masjid. Dalam keadaan tak melihat dan tak ada yang menuntun. Ini perjuangan seorang Abdullah bin Ummi Maktum untuk tetap istiqomah terhadap perintah Rasul dan terhadap pelaksanaan ibadah di masjid. Maka saat itu dalam keseharian, karena tidak ada yang menolong, karena orang takut terhadap kaum Quraisy yang menindas, maka sahabat Ummi Maktum berjalan terus
dengan meraba-raba ke masjid. Pada suatu hari, Umi Maktum tersandung batu dan jatuh. Belum sampai ke masjid. Akhirnya beliau mengelap wajah berdarah. Beliau lanjut ke masjid. Pada besok harinya beliau jalan lagi ke masjid, namun dituntun sudah oleh seseorang. Dituntun sampai ke masjid. Dan itu tiap hari ada orang baik menurut beliau yang menuntun atau yang memapah sehingga sampai ke masjid. Maka sahabat Abdullah bin Umi Maktum heran, kenapa orang ini baik sekali dengan saya? Lalu ditanya, wahai sahabat, mengapa engkau baik terhadap saya? Kan belum berkenalan, tapi baik dia menuntun setiap pergi ke masjid. Lalu orang tersebut mengatakan, wahai Abdullah, kau tidak usah bertanya, tidak usah juga menanyakan namaku, dan tidak usah juga mendoakanku. Karena sesungguhnya aku ini adalah iblis. Loh, kata Abdullah, kaget. Kan iblis tugasnya, tupoksi iblis itu di dunia adalah mengerintangi, menggoda, menghalangi, menghambat, menjerumuskan manusia, orang-orang yang ingin beribadah. Kenapa kamu bantu saya? Kata iblis, wahai Abdullah, sesungguhnya ketika engkau tersungkur, terjatuh, wajahmu berdarah, malaikat yang ada di sekitar masjid, malaikat yang di area itu, malaikat yang di wilayah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, hapuskanlah setengahnya dosa Abdullah bin Umi Maktum. Dan itu dikabulkan. Hapuslah setengah dosanya. Maka itu kata iblis, aku tak mau dosamu sampai habis. Makanya dibantu sama iblis. Khawatir nanti kamu tersungkur lagi, jatuh lagi, akhirnya malaikat berdoa lagi, habis dosamu. Maka aku tak mau dosamu habis. Makanya kamu saya bantu sampai ke masjid supaya tak tersungkur lagi. Masya Allah. Ini iblisnya pintar juga. Ini pintar iblisnya, membantu orang supaya dosanya tak habis. Betul. Nah, jadi dengan begitu memang aman bagi Abdullah untuk beribadah. Tapi dosa tak bisa dihapus lagi setengahnya karena gara-gara dibantu. Padahal ketika dia berjalan itu dari rumah menuju ke masjid, kemudian di situ dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat, bahkan dia terjatuh. Betul. Pada saat itu Allah sebenarnya juga menghapus dosa-dosanya. Menghapus dosa-dosanya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, itulah sahabat kehebatan kesaktian. Nah, kehebatan daripada keistiqomahan Abdullah bin Maktum, meskipun dalam keadaan tak berdaya, dalam pengertian tak bisa melihat, namun keras hati, sikoh hati, kuat hati untuk melaksanakan ibadah dalam pengertian ke masjid. Dan ini pelajaran juga. Pelajaran bagi kita. Seorang Abdullah bin Umi Maktum saja yang tidak bisa melihat, bahkan beliau dengan semangat dan motivasinya supaya istiqomah datang ke masjid dan meraba-raba. Bagaimana kita yang mampu melihat secara fisik sehat? Ini pelajaran istiqomah juga. Pelajaran istiqomah. Meskipun memang pada tahapan fikih banyak yang berbeda pengertian masjid dan lain-lain. Tapi pada sisi ini kita ngambil hikmah yang sangat positif bahwa perjuangan untuk seorang Umi Maktum, seorang Abdullah bin Umi Maktum untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sangat kuat. Jadi hingga akhirnya dihapuslah setengah dari dosa beliau. Nah, ini sahabat cerita yang penuh hikmah yang bisa kita ambil pelajaran betapa pentingnya kita kokoh dan kuat. Sama saja Pak Ustadz, dalam berumah tangga. Mengapa Islam menganjurkan kita kokoh, mempunyai pendirian, jangan mudah tergoda, jangan mudah terayu oleh iblis dan siapapun bagian daripada iblis itu, agar kita memang punya kekuatan. Jangan menjadi orang yang lemah dalam berumah tangga. Kita kan banyak juga menangani kasus rumah tangga. Cobaan seorang suami yang bekerja di luar, cobaan seorang istri yang ditinggal suami, cobaan ini datang banyak dari suami silih berganti. Juga ada. Kalau suami tak kuat, kalau istri tak kuat, bakal hancur, berantakan. Maka kita disuruh kuat. Jadi istiqomah itu intinya kuat, gitu. Kuatlah, gitu. Berdiri tegak lurus. Kuatlah kamu sebagai seorang muslim untuk menghalau hambatan, tantangan, rintangan dan ancaman dari iblis laknatullah. Begitu Pak Ustaz. Iya, baik. Kemudian Ustaz,
apakah ada rasa atau mungkin yang bisa kita rasakan pada diri kita ketika kita sudah mampu menjalankan ibadah itu secara istiqomah? Pasti. Kalau menurut Imam Abu Ali Ad-Daqqaq bahwa orang yang istiqomah itu nanti akan mendapat karomah. Orang yang istiqomah dia akan mendapat karomah. Karomah itu bisa ketenangan, bisa kedamaian, terhindar dari hal-hal yang menyedihkan. Jadi, dan inti utamanya adalah ketenangan. Karena sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini adalah ketenangan. Tapi saya pernah mendengar, Ustaz, mohon maaf, saya pernah mendengar bahwa istiqomah itu parameternya itu ketika seseorang tersebut ibadah, tapi dia tidak pernah merasa puas. Apakah betul itu, Ustaz? Jadi ketidakpuasannya itu membuat dia untuk termotivasi untuk terus beribadah. Karena mungkin di situ dia merasa kekurangan. Gimana itu, Ustaz? Bisa jadi begitu. Jadi orang yang sudah kokoh istiqamahnya itu akan muncul dalam dirinya semangat untuk beribadah. Nah, cuman hati-hati juga. Semangat beribadah ini jangan juga menjadi konotasi yang rakus. Dalam pengertian begini, misalkan seseorang sudah melaksanakan ibadah haji, lalu berkeinginan lagi ibadah haji, sementara pada sisi ibadah lain terabaikan. Nah, jadi yang dimaksudkan tadi itu adalah semangat. Dengan adanya dia beristiqomah, maka parameter orang itu sudah mencapai istiqomah yang baik adalah dia bersemangat lagi dengan beribadah karena dia merasakan kelezatannya. Kelezatan ibadah itu pada dirinya zauq. Jadi perasaan nikmat itu memang tak bisa diungkapkan sebagaimana kita makan durian. Hanya secara subjektif kita bisa merasakan itu. Tidak bisa objektif kepada orang lain kita. Nah, jadi kenikmatan itu pribadi, personality yang bisa dirasakan. Nah, hanya saja bagi orang lain itu bisa memandang bahwa kita ini istiqomahnya bagus, kuat dalam kepribadian keislamannya apabila seseorang itu baik hidupnya, baik di masyarakat, baik dengan keluarga, baik dengan lingkungan, baik dengan orang lain. Ya, ini berkaitan ketika kita sudah menjalankan istiqomah dalam beribadah baik itu di dunia, apa nanti yang akan kita rasakan? Yang dirasakan? Iya, yang kita rasakan. Sama tadi, ketenangan. Kita di dunia kemudian nanti di akhirat. Istiqomah ini kan sifat ya. Jadi sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Hanya sederhana sebenarnya. Disuruh kuat kita melaksanakan itu. Karena kan gini, booster dari istiqomah ini atau hal yang mendorong istiqomah itu bisa dilakukan. Pertama ilmu, dia berilmu. Kemudian ikhlas, dia melaksanakannya dengan ikhlas setiap kegiatan keislaman. Entah itu puasa, zakat, naik haji dan dia ikhlas. Kemudian dia wara. Wara itu dia memelihara malu. Ya, memelihara malu. Menjaga kepribadian diri. Kemudian qanaah, dia bersikap apa adanya dan bersyukur atas apa yang diberikan Allah dan berusaha berikhtiar atas apa yang belum dicapai. Sabar apa termasuk? Bagian daripada itu. Kemudian mujahadah, berusaha dengan kuat, bersungguh-sungguh. Jadi ilmu, ikhlas, wara, qanaah dan mujahadah itu booster atau pendukung dari seseorang bisa kuat dalam beribadah kepada Allah. Nah, yang menghalangi atau yang blocker, yang memblok diri seseorang itu bisa istiqomah dalam beribadah adalah manja. Manja ini tidak hanya perempuan, laki-laki juga manja. Malas aku sembahyang, malas aku puasa gitu. Jadi semau-maunya. Manja itu dalam pengertian gini, gak kuatan gitu. Bukan malas sesungguhnya, mohon maaf. Tapi nggak kuatan. Aku nggak kuat puasa, aku nggak kuat sholat, aku nggak kuat nabung untuk naik haji, aku nggak kuat ini, aku nggak kuat itu. Nggak kuat, manja. Maka janganlah kita menjadi orang manja. Mungkin bukan, memang nggak ada niat mungkin tadi. Boleh jadi Pak Ustadz. Iya. Kemudian yang kedua malas. Di samping manja, malas. Ini yang memblok seseorang bisa kuat dalam beribadah. Manja, malas. Kemudian yang ketiga kesia-siaan.
suka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Itu tidak boleh juga ya. Tidak boleh, itu bisa memblok Bisa kita. menghalangi kita Iya, istiqomah, ya. menghalangi istiqomahan. Betul sekali. Jadi sia-sia. Terus yang keempat, overthinking. Terlalu dalam memikirkan sesuatu, berpikir terlalu jauh. Lawannya tadi adalah qanaah. Betul sekali. Jadi overthinking dia, terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Kemudian yang keempat, melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Itu yang jadi blocker atau yang ngeblok seseorang bisa kuat dalam beribadah kepada Allah. Iya. Baik Ustaz, ini kita sudah di ujung. Tak terasa? Tak terasa kita sudah. Tak terasa puasa. Masya Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik sekali perbincangan kita di edisi Ramadan kali ini. Pembahasan materi kita yaitu istiqomah. Panjang lebar sekali beliau menyampaikan ilmu tentang istiqomah ini, dan ini sangat penting Ustaz ya bagi kita di dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, ibadah puasa, sholat, dan lain-lain. Ini sayang sekali Ustaz waktunya